besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Percayamu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku bergerak, Kau kuatkan, dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Percayamu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Kami nantikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami bersama orang-orang kudus-Mu, Oh haleluya. para umat-Mu, hamba-hamba-Mu, Ya Tuhan. datang kepadamu, bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepadamu buat karya penebusan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami, Ya. buat pertolongan-Mu, buat anugerah-Mu, buat tuntunan yang telah Kau berikan bagi setiap kami umat-Mu di GBI Prophet, di GBI Sola Gracia di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami mohonkan kehadiran-Mu atas setiap ibadah-ibadah yang kami selenggarakan, baik ibadah di pagi hari maupun di ibadah di sore hari. Kami rindu lawatan-Mu terjadi melalui tempat ini. Nama-Mu boleh dipermuliakan. Ya Tuhan. Orang-orang akan datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu ya Tuhan, tempat ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Amin. Pada waktu hadirat-Mu nyata atas gereja-Mu di tempat ini, Ya Tuhan. maka kemuliaan akan menarik jiwa-jiwa yang haus, yang lapar akan Engkau. Ya Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, Yes. hadirat-Mu melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terangi batin dan pikiran kami. Beri kami hati yang mengasihi, hati yang begitu sungguh-sungguh terpaut kepadamu. Mengakhiri daripada bulan ini ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini.
Tuhan berkenan untuk menyertai kami, untuk menuntun kami, membimbing kami, dan menjalani bulan yang baru di bulan Agustus nanti. Tuhan membimbing kami, menuntun kami, serta menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membaca sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Terangi pikiran, batin, dan roh kami. Beri kami telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran yang taat, sehingga pada waktu benih firman kami dengar, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, Amen. yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan apabila kita boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan, beribadah serta memuji Tuhan. Amen. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa waktu begitu cepat kita sudah memasuki semester yang pertama. Walaupun kita mulai ibadahnya pembukaan kemarin 1 Mei, awal pembukaan untuk minggu yang rutin ibadah secara bersama-sama ibadah gelombang 1 dan kedua. Puji Tuhan, jikalau tadi pagi lawatan Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita, biarlah di sore hari ini kita mendapatkan kemurahan dan anugerah daripada Tuhan. Amen. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari kita belajar yaitu kasih Kristus tanpa batas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Amen. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kasih setia Tuhan itu bertambah-tambah dalam kehidupan setiap kita. Kasih setianya, anugerahnya itu sempurna atas kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perenungan kita tadi pagi, kebenaran firman Tuhan itu menyatakan atas kehidupan kita yang terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita mengambil tema kasih Kristus tak terbatas atas kehidupan setiap kita. Kasih setianya dalam kehidupan kita, kasih Kristus yang tak terbatas itu memberikan dalam kehidupan kita kasih karunia yang memilih kehidupan kita. Nah, berbahagialah saudara dan saya yang telah dipilih oleh Tuhan, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tujuan Tuhan memanggil kita dengan satu harapan supaya saudara dan saya taat kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah menebus kehidupan kita, anugerahnya itu sempurna atas hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya saudara menikmati dan mengecap segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan atas kehidupan setiap kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, kasih Kristus yang tanpa batas itu, kasih karunia-Nya itu memilih kita. Dari miliaran manusia di jagat raya ini, saudara dan saya adalah masuk kategori orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa Tuhan memilih kita? Bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita telah melakukan segala sesuatu, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, Tuhan berkenan memilih kita. Nah, pilihan Tuhan atas kehidupan kita, Alkitab mencatat ayat 1 dan 2. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, dan Padokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Nah, Tuhan memilih saudara dan saya. Tujuan daripada pilihan Tuhan atas kehidupan kita bukan karena kita baik, bukan kita benar, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Tujuan Tuhan memilih saudara dan saya supaya saudara dan saya menjadi ahli waris, orang-orang tebusan Tuhan, yang masuk kategori adalah orang-orang pilihan Tuhan yang mewarisi kerajaan surga. Nah, pada waktu saudara dan saya dipilih oleh Tuhan dengan satu harapan, supaya saudara yang dipilih oleh Tuhan, Alkitab mencatat,
supaya saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan itu taat kepada firman-Nya, taat kepada Kristus. Sesudah saudara dan saya diselamatkan, dipilih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang seturut dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, sehingga kemurahan dan kebaikan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Amin. Nah, sesudah saudara dan saya memahami bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, tujuannya supaya kita taat di dalam Kristus, taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena pada waktu saudara dan saya taat mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, karena ayat yang berikutnya, kasih Kristus yang tanpa batas itu memberikan saudara dan saya, yang kedua adalah kasih karunia yang menguatkan saudara dan saya ketika kita menghadapi ujian. Perhatikan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Maaf, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yaitu kamu, ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena firman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah karena hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maka semuanya itu maka semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yaitu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ternyata ketika saudara dan saya menerima kasih karunia Tuhan, memilih saudara dan saya untuk menjadi milik kepunyaannya, dengan satu harapan, saudara dan saya tetap taat, saudara setia kepada Tuhan, maka dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan, ada ujian yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Nah, ujian yang dinyatakan kepada kita, kasih karunia Tuhan atas kehidupan setiap kita, menguatkan kita dalam menghadapi ujian. Amin. Nah, puji Tuhan, ujian yang dinyatakan Tuhan atas kehidupan kita untuk membuktikan kemurnian imanmu, supaya saudara dan saya tetap setia, saudara dan saya tetap taat mengiring Tuhan. Maka pada waktu kita menghadapi ujian, menghadapi cobaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga engkau akan cakap menanggungnya. Amin. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pada waktu saudara menghadapi ujian, maka iman kita tidak akan kandas, iman kita tidak akan pudar, oleh karena kita sudah taat dengan Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, akhirnya yang terakhir, kasih karunia Tuhan yang sempurna itu memberikan kepada setiap kita kasih karunia yang memberi saudara dan saya keselamatan. Perhatikan ayat yang ke-8, 9 dan 10. Salah seorang yang sudah ketemu, tolong dibacakan ayat 8, 9 dan 10. 1 Petrus 1. Silakan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu,
bagimu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, kasih karunia Tuhan itu melimpah atas kehidupan setiap kita supaya saudara dan saya mencapai tujuan iman kita, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Itu goal yang utama dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengiring Tuhan Yesus, maka kasih setia Tuhan itu memberikan sampai saudara dan saya mencapai tujuan iman kita untuk memperoleh apa? Keselamatan jiwa kita. Amin. Nah, keselamatan jiwa kita peroleh oleh karena pengenalan kita akan Tuhan, oleh karena pilihan Tuhan, dan Tuhan memproses kita supaya kita tetap setia oleh karena pemeliharaan Tuhan. Nah, pada waktu saudara dan saya diproses oleh Tuhan, saudara tidak dibiarkan sendirian. Roh Kudus yang menuntun kita, membimbing kita, sehingga pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Kita tidak lari dari realnya Tuhan, karena kita tadi yang pertama sudah taat di dalam Kristus, mengasihi Kristus, membaca firman-Nya, sehingga kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah. Amin. Amin. Nah, ini poin di pagi hari. Nah, sore hari ini saya digerakkan untuk membacakan firman Tuhan di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Supaya saudara dan saya mengalami terobosan rohani. Kita tidak main gereja-gerejaan. Karena pada waktu saudara beribadah kepada Tuhan, esensinya adalah ketika kita beribadah kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Amin. Jadi kita tidak main gereja-gerejaan. Pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ada perubahan karakter, ada perubahan kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, apa yang terjadi? Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Nah, saya tutup dengan ayat ini supaya saudara dan saya memahami bahwa Tuhan itu rindu supaya saudara dan saya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pada waktu saudara dan saya taat di dalam Kristus yang telah memilih kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan pemeliharaan sampai kita mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Dan pada waktu saudara dan saya memperoleh keselamatan iman kita, tujuan iman kita yaitu memperoleh keselamatan, ini rancangan Tuhan atas kehidupan kita. 1, 2 ya. Karena kita ini 1, 2 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan ini memberitahukan kepada setiap saudara dan saya bagaimana supaya saudara dan saya mengalami terobosan rohani, menjadi orang Kristen yang tangguh, memiliki iman yang teguh, yang kokoh, yang mengalahkan dunia ini. Pada waktu saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam setiap ibadah yang kita selenggarakan, kita berjumpa dengan Tuhan, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin teguh, iman kita yang sebesar biji sesawi yang bisa memindahkan gunung. Tuhan akan bertambah-tambah karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, pada waktu saudara dan saya mengerti rancangan Tuhan, nah, apa yang terjadi? Alkitab mencatat kepada kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ketika saudara dan saya sudah mengalami pemilihan daripada Tuhan, tujuan pemilihan Tuhan itu, saya ulang-ulang, nah, supaya saudara dan saya taat di dalam Kristus, taat di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga pada waktu saudara dan saya diizinkan Tuhan mengalami ujian, cobaan, maka Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan kita oleh karena iman kita yang teguh itu. Sehingga kita sampai mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah, kalau sudah Tuhan memberikan
tujuan iman kita, keselamatan kita, jiwa kita, maka inilah rancangan Tuhan. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, Tuhan ingatkan destiny kita, Tuhan ingatkan jati diri kita, Tuhan ingatkan siapa kita di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat ini, kita ini buatan Allah. Artinya apa? Saudara bukan manusia sembarangan. Saudara adalah buatan Allah, karya Tuhan, membentuk kehidupan kita. Gambar Allah ada dalam diri kita. Sehingga pada waktu saudara dan saya menyadari citra diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, kita nggak sembarangan hidup. Amin. Karena kita sudah taat kepada Kristus tadi. Karena ini kita buatan Allah, jadi nggak sembrono kita hidup. Kita menata kehidupan kita selaras dengan keinginan Tuhan, selaras dengan maunya Tuhan, bukan suka-suka kita lagi. Hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Kristus. Amin. Itulah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan ingatkan kita siapa jati diri kita di hadapan Tuhan. Kita ini buatan Allah. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sampai sebegitunya Tuhan menata kehidupan kita, merajut kehidupan kita. Karena kita ini buatan Allah, bukan manusia sembarangan. Kejadianmu dahsyat dan ajaib, kata Tuhan. Kita ini milik karya Tuhan, milik pusakanya Tuhan. Itu jati diri kita. Identitas kita jelas. Karena di dalam 1 Petrus, orang-orang perantauan itu kehilangan identitas jati diri dia. Oleh karena tekanan tindasan daripada bangsa Romawi atas kekristenan iman mereka. Mereka mulai kehilangan identitas. Dan Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, kita ini buatan Allah. Amin. Artinya karya Allah itu ada di dalam diri kita. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak raja. Kita adalah milik pusakanya Tuhan. Artinya ketika saudara dan saya melakukan segala sesuatu, tidak sembarangan. Karena kita ini buatan Allah, mewakili apa yang dikerjakan Tuhan. Nah, mari kita mulai mawas diri, menata kehidupan kita untuk selaras dengan Tuhan. Amin. Lalu Tuhan tekankan lagi dalam kehidupan ini, karena kita ini buatan Allah. Yang kedua, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Ditekankan lagi, saudara dan saya itu diciptakan di dalam Yesus Kristus, bukan sembarangan. Saudara adalah manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita adalah milik Kristus, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Nah, penekanannya itu lebih lagi. Nah, karena kita buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus, what next? Apa yang harus kita lakukan? Tuhan nyatakan atas kehidupan kita sesudah kita menerima karya penebusan, karya keselamatan yang kita terima itu, maka rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama Efesus 2 ayat 10. 1, 2, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Amin. Nah, ketika saudara dan saya diingatkan siapa jati diri kita di hadapan Tuhan, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Untuk ngapain? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baik atas kehidupan kita, bukan pekerjaan yang tidak baik. Amin. Yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya, di dalam rancangannya itu, di dalam destiny-nya Tuhan itu.
Itu yang perlu kita mengalami terobosan rohani atas hidup kita. Amin. Sehingga pada waktu saudara dan saya menjadi orang-orang yang percaya, yang dipilih Tuhan, yang diuji oleh Tuhan. Maaf, yang diuji ya kan. Supaya saudara dan saya tahan uji, tidak menjadi manusia gampangan, manusia yang gampang kecewa, gampang putus asa, mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. No, itu kuno. Karena Tuhan sudah proses dalam kehidupan kita untuk mempertahankan iman kita. Tuhan memeliharakan dalam kehidupan kita supaya kita taat dan setia kepadanya. Karena kita buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk ngapain? Melakukan pekerjaan yang baik. Kalau selama ini pekerjaan kita tidak baik, mari kita bertobat rame-rame. Ya kan? Karena Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, biar kita mewartakan kasih Kristus, cinta kasih Tuhan itu. Pada waktu kita tidak kehilangan krisis identitas, gambar diri kita dipulihkan oleh Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Maka disitulah itu sedang merajut kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Mari teduhkan hati kita. Hidupmu dan hidupku berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia akan relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terbuat takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terbuat takkan dipatahkannya. Dia akan